Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Belasan nelayan korban kapal tenggelam akibat gelombang tinggi di perairan Sumba dipulangkan pemerintah daerah. Kepolisian Nusa Tenggara Barat mengusut dugaan pencabulan anak kandung dan pengeroyokan oleh warga. Warga Sukanara, Lombok Tengah mengubah sampah plastik menjadi kain tenun bernilai ekonomis. Seorang remaja bernama Arif diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga mencuri ponsel milik temannya. Arif ditangkap di rumahnya di Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbile, Mataram, setelah dilaporkan korban yang kehilangan ponsel dan kotaknya. Polisi menyita 1 unit ponsel dan kotak yang sebelumnya sempat digadaikan remaja 18 tahun ini kepada orang lain. Dari keterangan Arif, ia masuk rumah untuk bermain, namun muncul niat mencuri setelah melihat korban sedang tertidur dan ponsel tergeletak di sampingnya. Modus pelaku bagi inisial A masuk ke rumah kos-kosan dan melihat sebagai korban sedang tertidur di dalam kamar. Kemudian pelaku inisial A mengambil sebuah HP taruh di sebelah korban. Jadi ancaman hukuman dari pelaku sekitar 7 tahun dengan pasal 363. Tersangka nekat mencuri ponsel untuk membayar utang dan membeli narkotika. Saudara bawa kemana HP-nya? Bawa ke saudara jual atau saudara gade? Pegadaian. Saudara gade? Ya. Berapa di gade? 1 juta. Dikali 1 juta. Terus uang gadenya Uang gade dipakai apa? Pakai biaya utang. Biaya utang. Atas ulahnya, Arif dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kepolisian Daerah Polda Nusa Tenggara Barat mengusut kasus dugaan pencabulan anak kandung oleh ayahnya di Desa Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat. Polisi telah memeriksa 2 orang saksi yang merupakan keluarga korban dan warga sekitar yang diduga mengetahui kasus pencabulan. Tak hanya mendalami dugaan pencabulan, polisi juga mendalami laporan terkait aksi pengeroyokan sejumlah orang terhadap terduga pelaku. Hal itu karena terduga pelaku menolak dinyatakan menggauli anak kandungnya. Polisi meningkatkan penanganan dari penyelidikan ke penyidikan untuk memperjelas kasusnya dan mengumpulkan alat bukti. Setelah ditingkatkan penyidikan, maka dugaan asusila itu dilakukan pemeriksaan kepada saksi korban dengan didampingi dari Lembaga Perlindungan Anak. Yang kedua, dugaan kasus kekerasan bersama-sama telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi yang melihat di TKP lebih kurang 2 orang. Polisi berjanji akan menangani kasus dugaan pencabulan secara profesional dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi isu yang tidak jelas. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah petani di Desa Omba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat kesulitan meningkatkan hasil produksi karena terbatasnya peralatan. Untuk mengolah hasil tembakau, petani hanya memiliki alat rajang manual, sehingga hasilnya tidak maksimal dan ongkosnya cukup mahal. Untuk mempercepat produksi, petani menyewa mesin rajang dari perusahaan pengolahan tembakau dengan biaya Rp3.000 per ikatnya berisi puluhan kilogram.
Petani berharap Pemda mengupayakan alat rajang tembakau sekaligus membina cara mengolah tembakau agar laku di pasaran. Ini Bang ya? Sudah biasa. Oh, enggak. Belum ada mesin, awalnya pakai manual. Sekarang kasih mesin, Ya. kekurangan. Sekarang apa harapannya ini warga ini Bang? Harapannya ada sumbangan mesin karena ini kan satu mesin ber-7 orang. Nyewa lagi di PT. Oh, nyewa di PT ya? Ya, harapannya nanti ada bantuan mesin lah gitu. Supaya petani di sini lebih mudah. Rajang. Merespon hal itu, Pemda berjanji akan menyediakan bibit dan mengupayakan mesin rajang tembakau untuk diberikan ke petani. Hari ini Direktur Baritur akan datang juga sedang melakukan pengamatan. Nah, kemarin kami mengusulkan yang 1.500 saya usulkan ke Jakarta untuk mendapat bantuan biaya tanam, pupuk dan alat pengolahan atau yang disebut dengan perajang. Nah, ini supaya petani tembakau kita tidak lagi berharap hanya tembakau yang Virginia namanya yang di open itu loh. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat mendata hasil panen tembakau mencapai 350 ton di lahan seluas 524 hektar pada panen ketiga tahun ini dan diharapkan menjadi peluang jika dikelola dengan baik oleh para petani. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah hotel di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat mulai dipesan menjelang perhelatan MotoGP Oktober nanti. Pengelola menyatakan jumlah pesanan hotel saat event MotoGP telah mencapai 90% yang rata-rata dipesan kru pembalap serta wisatawan yang akan menonton MotoGP. Selain menyiapkan fasilitas terbaik, pengelola juga menyediakan potongan harga untuk menarik minat wisatawan. Imbasnya luar biasa. Sampai sekarang saya sudah hold di 90% untuk MotoGP. Bookingannya sudah? Bookingannya. Memang saya sisain 10% kalau ada yang datang lah, yang reservasi langsung gitu loh. Kita nggak bisa tutup langsung reservasi dari semua. Paling nggak saya sisain lah buat untuk tamu-tamu yang datangnya secara langsung gitu. Tidak booking melalui agent ataupun tidak booking melalui website gitu. Masih lokal, masih Indonesia. Tapi ya bagus lah, maksudnya lokal tapi di luar Lombok ya. Sementara Pemda berjanji segera membenahi akses jalan menuju kawasan wisata demi kenyamanan wisatawan. Teman-teman yang ada di Senggigi yang tergabung dalam DMO itu sudah membangun komunikasi dengan Akacindo, Asosiasi Kapal Cepat Indonesia yang ada di Bali, ya, untuk rutin membawa tamunya ke Senggigi. Nah, ini sudah saya sudah beberapa kali ikut pertemuan itu, ya alhamdulillah. Dan mereka juga menjanjikan, Akacindo sendiri pernah menjanjikan, dan saya dengar langsung di hadapan Pak Sekda, mereka akan membawa sekitar 1.000 sampai 3.000 tamu setiap hari ke Senggigi, dengan catatan permintaan mereka disiapkan dermaga. Pelaku wisata berharap Pemda membantu promosi agar kunjungan wisatawan ke destinasi wisata terus meningkat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.